kita hadirkan informasi seputar dunia politik yang kemarin di mana Presiden Joko Widodo baru saja melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN. Otomatis selama lebih dari 9 tahun ya ini Partai Demokrat beroposisi bergabung juga dengan pemerintahan. Ya, dan ini tentunya mendapatkan banyak respon dari masyarakat. Sebelum kita diskusi, kami hadirkan terlebih dahulu informasinya berikut ini. Presiden Joko Widodo secara resmi telah melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Bergabungnya AHY yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat seakan mengubah peta koalisi dalam Kabinet Indonesia Maju yang telah dibangunnya sejak 2019 lalu. Demokrat kini menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi yang hanya tinggal menghitung bulan saja. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY memiliki keahlian di bidang manajemen. Sejumlah kalangan menilai penunjukan putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri ATR tersebut bersifat politis. Presiden Jokowi memang tengah memperkuat koalisinya saat ini. Jabatan menteri yang merupakan pembantu presiden merupakan hak prerogatif Jokowi di masa sisa jabatannya yang memasuki waktu transisi. Peta koalisi pasca Pilpres 2024 ini juga masih bersifat cair sebelum adanya penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum. Lantas, apakah bergabungnya AHY dengan gerbong Partai Demokrat dapat memperkokoh koalisi Presiden Jokowi yang kini tercermin dalam Koalisi Indonesia Maju pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran? Tim TV One mengabarkan. Oke, untuk berdiskusi mengenai hal ini sudah ada dua narasumber yang hadir pagi hari ini. Yang pertama ada Mbak Diska Putri, ini politisi Partai Demokrat juga sebagai jubir Partai Demokrat. Pagi Mbak Diska. Selamat pagi. Mas Bayu. Oke, ada juga Mas Umam, analis politik kita. Pagi Mas Umam, pagi, sehat? Mas Bayu. Selamat pagi. Oke, saya langsung ke Mbak Diska. Mbak Diska, kemarin sudah dilantik ya Mas AHY. Di beberapa potongan video komentar gitu dari beberapa orang setelah 9 tahun oposisi seolah-olah kemudian masuk pada kabinet ini semudah itu gitu mengubah arah pandangan politik dari Partai Demokrat. Kayaknya kalau dibilang semudah itu juga tidak, karena tentu ini kan bukan keputusan 1 atau 2 hari kemudian gitu. Meskipun memang prosesnya cukup cepat karena Mas Ketum kita baru diberitahu sekitar hari Senin begitu ya, hari Senin, lalu kemudian hari Selasa sebelum pelantikan dipanggil oleh Pak Jokowi, baru hari Rabunya kemudian dilakukan pelantikan. Tapi kalau kita flashback ke belakang tentu kita tahu bahwa saat ini pada pemilu 2024 kita juga melakukan koalisi dengan Koalisi Indonesia Maju, di mana di sana juga banyak partai politik, rata-rata adalah partai politik pengusung pemerintah, sehingga tentu sudah banyak komunikasi dan juga menjalin kesepahaman dengan partai-partai pengusung pemerintah. Tapi tentu yang kita lihat di sini adalah sejak awal meskipun kita oposisi, kita juga bukan oposisi yang apa-apa pokoknya harus kontra dengan pemerintah. Kita selalu ada dalam oposisi yang strategis, di mana apa yang baik akan selalu kita dukung, tapi apa yang tidak baik kita berusaha untuk melakukan posisi yang berbeda begitu. Tapi lalu kemudian sekarang ada kesempatan untuk masuk ke pemerintahan, tentu ini adalah cara Partai Demokrat. Jadi tentu ini bukan masalah mengubah pandangan, tapi mungkin cara kerjanya. Kalau dulu mungkin kita selama ini menjadi oposisi, berada di luar pemerintahan, sehingga yang kita lakukan adalah biasanya kita hanya menitipkan aspirasi-aspirasi sebagai oposisi di pemerintah begitu. Tapi kalau sekarang karena kemudian Pak Jokowi memberikan mandat kepada Pak Ketum AHY, ini adalah mungkin salah satu cara sekarang Partai Demokrat, kalau yang dulu hanya bisa memberikan aspirasi-aspirasi, sekarang ada di pemerintahan untuk ikut melakukan perbaikan-perbaikan. Apa yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki. Pertanyaannya gini, nggak tahan juga jadi oposisi gitu? Oh enggak dong. bukan masalah tidak tahan oposisi, tapi tentu kita lihat bahwa politik kan cair sekali Mas sekarang ini, dan kita juga lihat bahwa sekarang rasanya agak sulit melihat mana yang oposisi dan mana yang bukan gitu. Apalagi kita lihat dinamika politik saat ini kan, yang mana yang melakukan perubahan tapi juga tetap masih ada di pemerintahan. Jadi saya rasa ini kita lihat ini sebagai
salah satu cara mungkin ini saatnya untuk berkontribusi lebih baik untuk Oke. masyarakat. Nah, tadi ada yang menarik juga nih, Mbak. Kalau kita mendengarkan pernyataan dari Mbak Diska, kan sudah sempat komunikasi dengan partai koalisi Betul. pemerintah sebelumnya. Artinya Iya. sudah komunikasi dengan siapa saja? Partai Gerindra sudah? Iya, Berarti karena artinya kan kita sudah responnya melakukan apa? koalisi. Respon dari Oke. para partai koalisi apa? Ya. Itu menarik gitu. Karena kebetulan kita sudah ada di koalisi Indonesia Maju sejak pemilu 2024 sebelum kampanye bahkan waktu itu kita sudah berkomunikasi jelas sangat intens dengan Partai Gerindra, PAN, Golkar, lalu juga ada PSI dan banyak partai-partai lainnya begitu. Jadi tentu semuanya membuka tangan dengan sangat baik begitu dan juga sebelum Mas Ahaye dilantik setelah bertemu Pak Jokowi, beliau juga langsung ketemu dengan Pak Prabowo, juga berkomunikasi dengan Pak Zulhas dan juga Pak Erlangga begitu. Jadi ini seolah-olah seperti oke, akhirnya Partai Demokrat bisa masuk ke pemerintahan. Tapi Oke. tentu ini bukan itu, tapi kalau melihat apa yang dibilang Pak Jokowi kemarin, ini bukan sekedar ketua umum, tapi Pak Jokowi seolah-olah memberikan riwayat hidupnya Mas Ahaye begitu dan melihat bahwa mungkin Mas Ahaye dilihat oleh Pak Jokowi sebagai aset bangsa karena dilihat selama ini. Kita lihat di konversi kemarin Pak Jokowi membacakan riwayat hidupnya Ya. dan ada riwayat hidup Mas Ahaye dan Oke. melihat Mas Respon Ahaye positif sebagai- dari partai koalisi pemerintah itu menarik. Saya mau ke Mas Umam kalau gitu. Kalau memang ini sudah komunikasi dengan partai koalisi pemerintah, kemudian juga sudah mendapatkan respon positif, lantas bergabungnya Mas Ahaye ke kabinet ini pengaruh terhadap soliditas atau konsolidasi di internal pemerintah seperti apa? Itu dulu mungkin Mas Umam. Iya, kalau konteks politiknya seharusnya ini akan memberikan insentif kekuatan politik yang lebih solid, terutama di fase akhir 8 bulan pemerintahan Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita mencermati dinamika di Senayan, sekarang sudah muncul isu tentang angket, kalau angket tidak berjalan, interpelasi dan sebagainya, itu kan menjadi sebuah pertanyaan besar. Apa yang mau diangketkan? Apa yang mau diinterpelasikan? Apakah kinerja KPU? Apakah kinerja Bawaslu? Ataukah kinerja DKPP? Itu tidak clear. Besar kemungkinan agenda politik yang kemudian diusung oleh kubu 03 dan juga kubu 01 sebenarnya akan menyasar kinerja dari presiden sendiri. Nah, kalau misal kemudian situasinya menjadi semakin dinamis, maka penting bagi presiden memang untuk memperkuat basis kekuatan politiknya di Senayan. Noted bahwa ada sejumlah partai yang per hari ini masih berada di kekuasaan, tetapi narasi, argumen, dan juga positioning mereka seolah oposisi. Tetapi kemudian karakter oposisinya menjadi hermaprodit ya, agak banci. Di satu sisi menjadi bagian dari kekuasaan, di satu sisi kemudian melakukan kritik terbuka terhadap kekuasaan. Tetapi satu hal yang cukup menarik, bahwa menurut informasi spekulatif yang saya terima dari teman-temannya Mbak Diska itu, konon kabarnya Pak Jokowi itu sudah mencoba untuk menarik Mas Ahaye ke pemerintahan itu sejak 2019. Lobby-lobby dari orang-orang terdekat sudah dilakukan, tetapi kemudian mental beberapa kali. Karena apa? Konon kabarnya ada veto politik yang dikeluarkan oleh salah satu kekuatan politik tertinggi yang memiliki saham politik besar di kekuasaan selama ini, menolak Mas Ahaye dalam konteks bukan soal ideologi, bukan soal visi. Hanya barangkali semata-mata Mas Ahaye adalah anak dari Pak SBY. Sesederhana itu. Artinya bahwa ada memang satu situasi yang kemudian barangkali kalau misal kemudian sekarang Pak Jokowi memberikan ruang pada Mas Ahaye, sebenarnya ini adalah sebuah penegasan bahwa Pak Jokowi mencoba untuk berdiri secara independen, tidak lagi berada dalam bayang-bayang let's say Ketua Umum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri, dan independensi itu kemudian meletakkan beliau sebagai presiden yang bukan dalam konteks petugas partai yang kemudian diklaim selama ini. Nah, situasi ini yang tampaknya menjadi agak unik. Di satu sisi Pak Jokowi ingin mempertegas positioningnya, tapi di sisi lain barangkali ini juga bagian menjadi bridging ya. Karena fakta politik menegaskan Demokrat menjadi bagian dari koalisi Indonesia Maju, dan kalau misal memang kemudian nanti KPU atau let's say masuk dalam proses di Mahkamah Konstitusi mengetok Prabowo Gibran menjadi presiden wakil presiden selanjutnya, maka ini adalah sebuah bridging yang baik khususnya untuk memberikan jembatan
masuk di pemerintahan yang akan datang. Oke, tapi kalau kita bicara soal momentum gitu, kalau misalnya tadi 2019 ya Mas Umam bilang, kemudian kita juga tahu Demokrat kan akhirnya berkoalisi untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran. Apakah ini juga bagian dari momentum ya balas jasa begitu terhadap Demokrat atas dukungannya, atau ada momentum-momentum yang mungkin Mas Umam sendiri punya cermatan khusus nih, kenapa dipilihnya kemarin gitu Mas? Oh, kalau misal konteks kenapa kemarin, tentu kalkulasinya cukup beragam ya. Dalam satu sisi tentu ada faktor barangkali konteks elektoral. Karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian dilakukan sebelum pemilu, barangkali akan ada dampak atau pengaruh secara elektoral kepada Partai Demokrat. Meskipun di saat yang sama, kalau misal kemudian Demokrat sekarang positioningnya sekitar 7,7%, sebenarnya ada sebuah fenomena yang perlu kita cermati. Barangkali ada semacam kegamangan dari basis pemilih loyal dari Partai Demokrat. Karena begini, Mas, sejak Demokrat dipegang oleh ketua umumnya, Mas Ahaye, itu situasinya sangat tidak mudah. Pertama, dia terpilih dan di saat itu juga hari pertama, betul ya, terjadi lockdown di Jakarta. Dan itu seolah kemudian membuat dia tidak bisa melakukan banyak hal. Terus berjalan di 2020, habis itu kemudian begitu proses awal melakukan konsolidasi internal, masih ingat terjadi kemudian sebuah quote by quote kudeta yang kemudian dianggap sebagai sebuah bentuk perlawanan yang tidak konstitusional dan sebagainya oleh KSP Muldoko. Itu belum selesai, baru kemudian memperkuat sebuah basis kekuatan koalisi yang cukup solid, tetapi kemudian ada situasi yang tidak mudah, pecah juga. Dan pecahnya sebenarnya bukan, kalau misal kita cermati ya, itu pecah bukan karena memang basis komunikasi yang tidak satu visi dan sebagainya. Visinya mirip itu, visinya sama, Demokrat, Nasdem, PKS. Tetapi ada sebuah pertarungan ego, karena kalau misal Demokrat di situ, dan AHY kemudian menjadi cawapres, Mas Anies misalnya waktu itu, yang dapat kutel efek terbesar dari basis data elektoral, itu memang Demokrat. Maka kalau misal ada quote by quote veto untuk tidak mencawapreskan Mas Ahaye, maka itu kalkulasi politik praktis sebenarnya. Nah, begitu kemudian itu terjadi, lepas. Keputusan lepas, kemudian bergabung dengan Pak Prabowo. Dan ternyata, mungkin barangkali di luar kalkulasi Demokrat, Pak Prabowo ternyata memilih Mas Gibran sebagai cawapresnya. Oke, Mas Umam, ini yang menarik adalah nanti kita akan tanyakan tadi data spekulatifnya Mas Umam, termasuk juga teman-teman wartawan juga sudah sempat mendapatkan informasi itu, bahwa sebetulnya sudah ditawari posisi untuk kemudian masuk ke kabinet itu sejak 2019, betul nggak? Coba nanti Mbak Diska, kita tahan dulu, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.